Mangkai Baru, yang merupakan desa dengan kehidupan masyarakat guyup dan rukun, ternyata memiliki tantangan yang besar dari keadaan zaman yang semakin penuh dengan ujian, baik dari penyalahgunaan teknologi, narkoba, kesehatan, dan pendidikan, serta ekonomi yang semakin sulit pasca pandemik. Pada suatu waktu, ketika ibu-ibu Mangkai Baru melaksanakan perkumpulan untuk membahas keadaan yang ada, agar desa Mangkai Baru dapat menghadapi tantangan. Bu Kades, aku minta tolong lah Bu Kades. Rasanya aku udah gak sanggup lagi ngadepin anakku yang satu itu. Mana aku janda, aku harus berpikir sendiri Bu Kades, kelakuan anakku yang makin hari makin aneh. Mana tukang lawan, tukang juali barang-barang di rumah. Aku mesti cemana Bu Kades, tolong aku lah Bu Kades. Saya juga Bu, di rumah saya ada orang tua saya yang sudah lansia. Anak saya yang kecil pun Bu masih balita, sering sakit-sakitan Bu. Dan tumbuh kembangnya agak lambat Bu, saya takutnya anak saya kena stunting. Iya Bu, betul sekali pun tuh Bu. Ibu, menurut saya masalah ini harus kita hadapi dengan serius untuk kemajuan desa kita. Saya rasa dengan melaksanakan 10 program pokok PKK, semua bagian dari kebutuhan masyarakat dapat kita selesaikan. Gimana Bu? Kalau kayak gitu, kita harus mengambil langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat kita. Baiklah, kalau begitu kita juga harus mengajak semua stakeholder yang ada di desa, yaitu Babinsa, Babin Kamtibmas, terutama nanti untuk kelompok-kelompok Dasawisma yang ada di Desa Mangkai Baru. Nanti data mereka kita ambil dan kita akan mengajak Dasawisma untuk mengambil data ke masyarakat melalui kepala dusun juga. Nanti kita akan jadikan data itu menjadi data Dasawisma dan menjadi arsip bagi PKK. Oke lah Bu Imbun, mari sama-sama kita bekerja keras ya Bu untuk kebaikan Desa Mangkai Baru. Kemudian dilaksanakanlah pendataan Dasawisma di Desa Mangkai Baru oleh para ketua Dasawisma dengan menggunakan buku Dasawisma dan aplikasi e-Dasawisma Kabupaten Batubara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bu Heni. Ada apa, Bu? Bahwa setiap Pokja harus memanfaatkan potensi dan masalah dusun, serta mengajak PKK dusun untuk berperan aktif. Potensi dan masalah dilihat oleh seluruh Pokja melalui papan data PKK yang ada di Balai Desa. Nah, bagus anak-anak ibu, tapi nyanyinya harus lebih semangat dan kompak lagi ya nak. Anak-anak, kita harus bisa melaksanakan makna dari lirik lagu Paredi ini dengan cara menjauhi diri dari narkoba, pergaulan bebas, merokok, agar masa depan kalian bisa cerah ya nak ya. Gimana Bu caranya? Nah, PKK Mangkai Baru sudah bekerja sama dengan BNN. Nanti anak-anak ibu bawa ke BNN. Ya nak ya, kita bisa belajar sama-sama agar kalian mengerti bahwa narkoba, pergaulan bebas, main handphone terlalu lama itu membahayakan masa depan kalian. Ya nak ya? Adik-adik nikah sebagai remaja dan pemuda. Jadi kita harus mencintai tanah air kita dan juga sama-sama untuk memajukan bangsa dan negara dari diri kita sendiri. Apa yang harus kami lakukan Bu sebagai cinta tanah air? Adik-adik bisa lakukan ataupun menjalankan Pancasila dan juga harus mampu menjaga kebersihan serta bergotong royong, dan jangan lupa bercita-citalah untuk menjadi orang besar agar bisa membangun bangsa dan negara. Wah, siap Bu, kami akan laksanakan dan kami cinta tanah air.
Mas, tolong ambilin sendok. Mas, tolong dong ambilin garpu. Mas, kue ini nanti tolong diantar ya ke rumah Bu Maya. Itu loh rumahnya yang dekat rumah Bu Dewi. Nanti setelah ke rumah Bu Maya, jangan lupa ambilkan galon kita di depan simpang depan. Jangan sampai ketukar ya Mas galonnya sama yang lain. Galon kita sudah ada tulisannya loh. Masih ingat kan tulisannya apa? Aku sayang Mas. Kalau udah diambil galonnya nanti, jangan lupa ambil bayaran kue kita ke rumah Pak Reza. Itu loh yang kemarin ada hajatan di Dusun 5. Terus nanti Mas jangan ngobrol-ngobrol lagi ya sama Pak Reza. Langsung pulang aja bantu aku ini packing-packing produk kita ini. Mas ingat kan apa-apa aja yang aku bilang? Bola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok udah pulang Mas? Bu Ani, ini saya loh, Bu Rama. Oh iya Bu, tak kirain bojoku tadi. Hahaha, lah Bu. Gimana Bu, usahanya sudah berjalan lancar? Kemarin sudah dapat binaan belum? Dari tim Poksus, Pokja 2 PKK Mangke Baru. Oh iya sudah Bu, luar biasa setelah dibina Poksus, usaha saya makin maju nih. Udah punya NIB, punya PIRT, punya kemasan yang bagus, penjualan juga semakin meningkat. Jadi suami kalau libur kerja jadi senang ikut bantu-bantu. Boleh kita lihat Bu untuk buku 3-nya, biar kita bisa evaluasi. Ini Bu, tolong dilihat-lihat juga ya Bu, dan dibimbing. Nah, ini sudah bagus Bu, penjualan juga semakin meningkat ya. Makasih Bu. Ibu-ibu, sebagai pelaku usaha, kita juga harus meningkatkan kualitas pribadi. Salah satunya dengan rajin membaca ya. Nah, ini ada buku untuk ibu biar bisa meningkatkan kualitas usahanya. Ada banyak buku juga Bu di aplikasi e-Pusda milik Batubara bisa. Download aja ya Bu di aplikasi Play Store. Jadi HP-nya juga bermanfaat untuk membaca. Oh iya Bu, makasih ya Bu, nanti saya download. Bu Sekretaris, kemarin sudah dilihat data Dasawisma belum? Ada berapa anak yang putus sekolah di desa kita? Kalau saya lihat dari Dasawisma ada 4 orang anak Bu yang putus sekolah. Oke, kemarin saya koordinasi dengan Ketua PKK untuk bekerja sama dengan Dinas Pendidikan agar anak-anak putus sekolah bisa mendapatkan paket C. Baik Bu, akan saya laporkan di e-arsip ke sekretaris agar dapat kita rangkul anak tersebut ya Bu. Bagus Bu, kita harus bisa melaksanakan gelari pelangi di Desa Mangke Baru ya ibu-ibu. Sementara Pokja 2 sibuk menjalankan program Gelari Pelangi, Pokja 3 PKK Desa Mangkai Baru juga bersama-sama mengajak masyarakat untuk memanfaatkan halaman rumah di Desa Mangkai Baru, serta memanfaatkan limbah sampah dengan menjual di bank sampah PKK Mangkai Baru. Ayo ibu-ibu, lebih semangat lagi ya untuk memanfaatkan pekarangan rumahnya. Semoga bibit tanaman toga dari Dinas Pertanian kemarin dapat hidup tumbuh subur di halaman rumah kita ini. Iya Bu, terima kasih untuk bimbingannya ya. Oh iya Bu, nanti kalau tanamannya sudah tumbuh kita manfaatkan buat apa ya?
Soalnya kalau dimakan sendiri kan banyak sekali. Bu, kalau banyak tanamannya kan bisa kita kasih ke Pokja 2 biar nanti diolah jadi produk UP2K, atau bisa langsung kita jual tanamannya ke pajak-pajak sore atau ke gede-gede, Bu. Wah iya ya Bu, kalau dapat uang kan lumayan ya buat untuk beli pampers anak ataupun susu. Begini ya Bu, ngomong-ngomong soal uang, mengenai sampahnya udah pernah ditukar ke bank sampah belum ya Bu? Kan lumayan juga bisa jadi tambahan dapat duit. Sudah loh Bu Alhamdulillah bisa ditukar jadi sembako. Apalagi saya bisa ambil nabung lewat aplikasi bank sampahnya. Jadi bisa terdata baik. Nah iya Bu, begitulah kalau program PKK dijalankan dengan pendataan dan administrasi yang baik, semua bisa terkontrol. Bu, boleh nggak aku minta bibit toganya biar bisa aku tanam di rumahku? Boleh Bu, sebagian nanti ditanam dan sebagian lagi bisa diolah untuk kesehatan keluarga ya Bu. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkul, ambil pankuru, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar, jagungku tanam. Ibu-ibu Pokja 4 yang sedang berada di posyandu keluarga sedang sibuk melaksanakan pemeriksaan kepada anak bayi, remaja, serta lansia di Desa Mangkai Baru yang terdiri dari meja 1 sampai dengan meja 5. Kaki kiri dibuka selebar bangku, kedua telapak kaki sejajar, dan kedua tangan diletakkan di pinggang. Kepala menoleh ke kiri dan ke kanan. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Tundukkan kepala. Depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang, depan. Miringkan kepala. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Gimana Ibu, anaknya sehat-sehat kan? Ini dari grafik pertumbuhannya di buku Gia, alhamdulillah terus meningkat berat badannya. Terus dipertahankan ya Bu, memberi ASI dan MPASI yang sehat. Nah, ini kita teteskan pin polio ya Bu, biar terhindar dari penyakit polio. Iya Bu, syukurlah Bu, terima kasih. Nah, sini Dek, Ibu timbang berat badannya. Sudah rajin kan minum tablet tambah darahnya? Sudah Bu, di sekolah kami dikasih rutin TTD. Terus dipantau juga sama UKS sekolah menggunakan aplikasi tablet tambah darah, namanya Mutiara, punya PKK Kabupaten Batubara. Oh iya, baguslah. Dan ini tingginya 165 cm ya Dek. Selanjutnya ke meja 4 ya Dek. Oke Ibu. Nenek, apa kabar? Sehat, cuma ini aku agak pusing sedikit. Oh iya Nek, saya periksa dulu ya. Selain melaksanakan posyandu keluarga, Pokja 4 PKK Desa Mangkai Baru juga secara rutin melaksanakan penyuluhan pola hidup bersih dan sehat di Desa Mangkai Baru. Ibu-ibu, jangan lupa untuk rumahnya dijaga kesehatannya ya. Membuang sampah jangan sembarangan, bersihkan bak mandi jangan sampai ada jentik-jentik. Terus rajin makan buah dan ikan ya ibu-ibu. Satu lagi, Bapak jangan merokok ya Pak di rumah. Begitulah kegiatan Pokja 4 Desa Mangkai Baru sehari-harinya dalam menciptakan hidup sehat di Desa Mangkai Baru. Semua kerja keras pengurus Desa Mangkai Baru bukanlah sebuah kebetulan, tapi begitu banyak dinamika yang terlewati, saling dukung, saling menyemangati, tertawa bersama serta berlela-lela bersama telah mereka lewati.
Karena itulah mereka sangat bercita-cita untuk mampu menjadi desa terbaik dan membawa nama harum seluruh masyarakat desa Mangkai Baru nantinya. Mangkai Baru, Batu Bara, bisa. Baik Bapak Ibu tim evaluasi, selain pemaparan drama sebagai bukti kerjanya tim penggerak PKK, ada real video yang bisa Bapak Ibu saksikan sebagai kerja nyata tim penggerak PKK Desa Mangkai Baru. Desa Mangkai Baru adalah salah satu desa di Kecamatan 50 yang berhasil menjadi desa percontohan tertib administrasi di Kabupaten Batubara tahun 2023. Desa Mangkai Baru dengan letak geografisnya yang dekat dengan perkebunan memiliki mayoritas masyarakat sebagai karyawan dan petani. Karakteristik warga perkebunan yang hidup berdampingan dengan tertib dan rukun menjadi potensi yang sangat baik dalam menjalankan 10 program pokok PKK di Desa Mangkai Baru. Tim penggerak PKK Desa Mangkai Baru melalui seluruh kader dasawismanya yang terdiri dari 62 kelompok merata di setiap dusun menciptakan penjadwalan pendataan dasawisma berkala sehingga perkembangan masyarakat dapat dipantau di Desa Mangkai Baru melalui grafik pertumbuhan yang ada di aplikasi e-Dasawisma. Baik data ibu dan bayi, pemanfaatan pekarangan, kesehatan keluarga, serta usaha rumah tangga yang ada. Untuk memanfaatkan data secara maksimal serta menunjang pelaksanaan 10 program PKK, Desa Mangkai Baru bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika merancang sebuah inovasi berbasis Sistem Informasi Manajemen atau SIM PKK yang bertujuan sebagai kontrol dan pengarsipan kegiatan administrasi agar manajemen pelaksanaan kegiatan PKK Desa Mangkai Baru dapat dievaluasi dengan baik. Setiap Pokja diwajibkan menginput laporan pelaksanaan kegiatan Pokja di aplikasi e-arsip beserta dengan surat, baik surat masuk dan keluar, sehingga data surat tidak mudah hilang dan dapat dihubungkan dengan pengarsipan secara manual. Laporan kegiatan Pokja juga dapat dievaluasi oleh Ketua PKK sehingga adanya masukan serta pengembangan dari kegiatan yang telah berjalan. Melalui pendataan Dasawisma, tim penggerak PKK Desa Mangkai Baru melalui pendampingan dan pembinaan PKK Kecamatan dan Kabupaten menemukan data Dasawisma pada catatan keluarga kelompok Dasawisma bahwa rata-rata keluarga di Desa Mangkai Baru memiliki anak dengan rentang umur remaja. Oleh karena itu, tim penggerak PKK Desa Mangkai Baru merasa penting untuk menciptakan inovasi yang berhubungan dengan pendidikan dan penciptaan skill generasi masa depan agar program inovasi tepat dengan sasaran data yang didapat sebelumnya. Pemanfaatan remaja melalui Pokja 1 dilaksanakan dengan indikator pelaksanaan pola asuh anak dan remaja, serta para remaja juga dirangkul untuk mempelajari 10 program pokok PKK melalui pelaksanaan program Simangkah atau Siswa Magang PKK. Para siswa yang merupakan remaja Desa Mangkai Baru dilatih dan diikutsertakan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK, sehingga para remaja diharapkan mengetahui dan memahami manfaat PKK di masyarakat, serta juga diharapkan remaja inilah yang selanjutnya akan menjadi pengurus PKK Desa Mangkai Baru di masa yang akan datang. Kampung YouTuber menjadi salah satu program PKK Desa Mangkai Baru untuk menggait perhatian generasi milenial terhadap PKK, sekaligus dapat melakukan literasi digital agar generasi masa depan dapat memanfaatkan teknologi dengan tepat. Kampung YouTuber juga berfungsi untuk menghindarkan para remaja serta generasi masa depan dari penyalahgunaan narkotika yang sangat merebak, terlebih lagi di daerah pesisir seperti di Kabupaten Batubara. Hai, jumpa lagi dengan kegiatan PKK Mangkai Baru. Kali ini kegiatan kita tentang posyandu, guys. Kita kenali dulu ya guys, posyandu yang ada di Mangkai Baru. Ada posyandu balita, remaja, dan lansia. Nah, ini posyandu balita guys. Tuh lihat, ibu-ibunya mendaftarkan bayi-bayinya ke posyandu. Setelah mendaftar, bayi-bayinya ditimbang berat badannya, tinggi badannya, cek kesehatannya, dan dikasih vitamin juga loh. Tuh kan, luas banget bayinya. Tujuannya biar balita Mangkai Baru sehat semuanya. Nah, yang kedua juga ada nih posyandu remajanya. Apa aja sih yang dilakukan di posyandu remajanya? Nah, contohnya aku nih guys yang sedang di posyandu. Pertama, aku ke meja pendaftaran dulu guys untuk mencatat data diriku. Di meja selanjutnya aku dicek kesehatan
kesehatanku, dicek tensinya, kemudian lanjut diukur tinggi badan aku, lingkar badan aku, berat badan aku. Kita pindah ke meja 3. Untuk di meja 3 aku biasa ditambah darah guys, dan tujuannya agar tekanan darah lancar. Untuk pemberian tablet ini, di sini juga ada 2 tablet tambah darah loh. Nah, di meja ini kita bisa konsultasi tentang kesehatan kita, khususnya tentang remaja. Nah, seru kan? Tak hanya posyandu balita dan remaja saja loh, di sini juga ada posyandu lansia. Nah, prosesnya tetap sama kok guys. Didaftar, diukur, ditimbang, dicek kesehatannya, terakhir diberi vitamin. Nenek-nenek dan kakek-kakek kita sehat-sehat ya. Keren kan? Semangat banget kan mereka? Alhamdulillah selesai kegiatan posyandu kita bulan ini, dan ini ada sesi foto-foto untuk dokumentasi bulan ini. Semoga terinspirasi buat kamu-kamu semua ya, dan tetap semangat menjalani hari-hari kalian. Salam sehat. Pojok baca PKK Desa Mangkai Baru. Pemanfaatan rumah yang padat juga diciptakan menjadi wadah pendidikan bagi seluruh masyarakat Desa Mangkai Baru. Tim penggerak PKK Desa Mangkai Baru bersama Dasawisma bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan Kabupaten Batubara untuk menciptakan pojok baca yang terletak pada dusun-dusun yang ada. Perpustakaan PKK ini juga bermanfaat untuk meningkatkan minat baca, memberikan fasilitas membaca, serta menghadirkan buku dalam setiap kehidupan bersosial. Hal tersebut juga dikarenakan perpustakaan PKK yang merupakan pemanfaatan teras rumah warga juga menjadi tempat ibu-ibu rumah tangga berkumpul, bercerita di perpustakaan PKK sembari mengajak anak-anaknya untuk membaca dan melihat-lihat buku yang menarik bagi mereka. Pojok baca PKK juga dilengkapi dengan aplikasi e-Pusda Kabupaten Batubara yang memberikan fasilitas membaca berbasis smartphone agar remaja, ibu-ibu, ataupun orang tua tetap bisa membaca melalui aplikasi tersebut. Selain kegiatan remaja, juga memiliki kelompok pelaksanaan UP2K yang terdata melalui tertib administrasi PKK pada buku 3 UP2K Pokja 2 yang merangkum proses penjualan serta keuntungan pelaku usaha sebagai evaluasi pelaksanaan UP2K oleh Pokja 2 PKK Desa Mangkai Baru. Produk-produk UP2K Desa Mangkai Baru tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Mangkai Baru, bahkan pemanfaatan sampah yang didapat dari bank sampah Mangkai Baru, sehingga menjadi produk tas yang dapat bermanfaat dan terlihat begitu menarik. Pentingnya pengelolaan kelompok pelaksanaan UP2K PKK bagi Pokja 2 PKK Desa Mangkai Baru dirasa penting untuk dirangkul menjadi satu kesatuan kelompok yang legal serta berkonsep gotong royong dalam berusaha. Oleh karena itu, PKK Desa Mangkai Baru menciptakan koperasi pemasaran pembinaan kesejahteraan keluarga amanah maju bersama yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan HAM. Poklab pengrajin sampah yang membeli limbah pada bank sampah yang dikelola oleh Pokja 3 PKK Desa Mangkai Baru merupakan inovasi yang telah terlaksana dari tahun 2021 yang membawa Desa Mangkai Baru meraih juara 3 pada program Hatinya PKK tingkat Provinsi Sumatera Utara. Pokja 3 Desa Mangkai Baru yang menyadari bahwa mayoritas masyarakat Desa Mangkai Baru yang memiliki halaman luas secara maksimal mengajak masyarakat untuk bergotong royong dan memanfaatkan pekarangan untuk menanam tumbuhan obat keluarga, serta memanfaatkan halaman belakang rumah sebagai penyedia kebutuhan pangan dengan memelihara ikan dan ayam di rumah masing-masing. Desa Mangkai Baru yang juga memiliki puskesmas pembantu yang terletak tepat berhadapan dengan balai desa juga dimanfaatkan oleh PKK Desa Mangkai Baru sebagai mitra kerjasama pelaksanaan hidup sehat atau PHBS yang merangkul kelompok posyandu yang ada di Desa Mangkai Baru, sehingga fasilitas kesehatan dapat dirasakan baik bagi anak balita, remaja, serta lansia. Dalam 3 bulan sekali, PKK Desa Mangkai Baru melalui Pokja 4 juga melaksanakan posyandu keluarga yang merupakan kegiatan pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat atau UKBM dalam menanggulangi masalah kesehatan dengan pendekatan keluarga. Tujuan posyandu keluarga yaitu meningkatkan akses keluarga terhadap layanan kesehatan dasar yang komprehensif dan terintegrasi, khususnya dalam percepatan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Batubara.
Selain itu, seluruh sasaran kesehatan baik bayi, balita, remaja, pasangan usia subur atau PUS, ibu hamil, ibu menyusui dan lansia dapat menerima pelayanan secara bersamaan di Posyandu Keluarga. Keberhasilan dalam pelaksanaan program tertib administrasi di Desa Mangkai Baru ini sangat memberikan dampak yang baik bagi perkembangan desa, serta memberikan keterbukaan wawasan tentang peran penting PKK di Desa Mangkai Baru. Keberhasilan itu dapat terlihat dari meningkatnya jumlah kader PKK dan Dasawisma setiap bulannya, serta keikutsertaan masyarakat dalam bergotong royong dalam menjalankan 10 program pokok PKK di Desa Mangkai Baru. Dengan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, mari bersama-sama kita berdoa semoga Desa Mangkai Baru terus dapat melakukan peningkatan kualitas program desa, serta menjadi desa yang berdaya dan juara untuk Kabupaten Batubara. Berikut aplikasi ETTD yang ada di Desa Mangkai Baru. Terlihat dari Juli minggu pertama, minggu kedua, dan ini kita bekerja sama Bapak Ibu dengan UKS di sekolah yang ada di Desa Mangkai Baru, tingkat SMP dan SMA. Dan kegunaan dari pemberian TTDD ini selain menjaga kesehatan buat remaja putri adalah salah satu cara untuk mencegah stunting, persiapan mereka di masa yang akan datang untuk keturunan atau anak-anak mereka. Baik Bapak Ibu, dari semua aplikasi, dari semua paparan lewat video dan lewat drama, banyak hasil pencapaian yang kami dapat dari tim penggerak PKK Desa Mangkai Baru yang selama ini sudah berkoordinasi dengan semua pihak. Yang pertama sekali bisa membawa kami kepada pencatatan, pendataan lebih terkoordinir dan terkontrol. Kemudian terawasinya kegiatan remaja dan kami dapat terus menjaga lansia-lansia kami Desa Mangkai Baru, dan selanjutnya kami juga bisa mendapatkan pendapatan lebih membantu pendapatan keluarga. Dan masyarakat Mangkai Baru juga memanfaatkan pekarangannya, baik pekarangan yang sedikit maupun yang luas, sehingga mereka dapat memanfaatkan untuk toga hasil dari tanaman mereka untuk kesehatan diri mereka. Dan selanjutnya kami menjaga bayi-bayi, balita, dan keluarga agar Desa Mangkai Baru mendapatkan tingkat kesehatan yang luar biasa. Dan mungkin Bapak Ibu, itulah paparan dari saya. Besar harapan saya untuk bisa memberikan yang terbaik di tim penggerak PKK Desa Mangkai Baru ini. Mohon maaf saya dengan segala kesalahan yang telah saya lakukan, dan mohon ampun saya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit Pak. Ku berharap engkau mengerti besar hati kami menang tertib administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu hadirin berbahagia yang kami hormati. Pemaparan yang cukup detail yang disampaikan oleh Ibu tim penggerak PKK Desa Mangkai Baru, Ibu Sri Ibun Sandi. Luar biasa dengan berbagai program-program yang nyata dan masih dilakukan secara kontinu sampai hari ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin berbahagia, para tamu undangan yang kami hormati dan kami muliakan. Selanjutnya masuk kita pada acara pelaksanaan evaluasi oleh tim evaluasi Provinsi Sumatera Utara. Kepada tim evaluasi Provinsi Sumatera Utara kami persilahkan dengan segala hormat.